Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 412191. Di sini saya akan menyampaikan hasil resumen pada saat TKD kemarin. Untuk materi PKD yang pertama, dengan judul Sejarah Gerakan Mahasiswa. Sejarah Gerakan Mahasiswa dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode Budi Utomo pada tahun 1908 sampai 1935. Yang kedua, periode Pasca Kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1966. Yang ketiga adalah periode Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, periode masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1908, politik etnis berdampak pada peluang pendidikan untuk masyarakat Indonesia meskipun diperuntukkan untuk kalangan bangsawan. Dengan mulai adanya fasilitas pendidikan, maka pemuda Indonesia memilih jalur organisasi sebagai perlawanan, dikarenakan dengan angkat senjata Indonesia belum mempunyai alat yang lengkap. Pada periode Budi Utomo tahun 1908 sampai 1935, Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial dan budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politik karena pihak kolonial akan langsung menumpasnya. Maka Budi Utomo lebih bersifat kooperasi terhadap pemerintah kolonial. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan juga Suroji. Pada tahun 1928, setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tahun 1945, kedatangan bangsa Jepang banyak memberikan ruang pergerakan nasional untuk Indonesia. Masa Indonesia mulai mempunyai jalur kemerdekaan dengan perseteruan antara golongan tua dan golongan muda. Periode yang kedua yaitu periode pasca kemerdekaan atau pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Mahasiswa pada tahun 1945 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan pada masa Orde Lama. Beberapa organisasi mahasiswa yang berperan dalam penumpasan Orde Lama, yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan IMM. Periode yang ketiga yaitu periode Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan sehingga melahirkan pemerintah yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan. Terdapat 3 partai pada saat itu, yaitu Golkar, PDIP, dan PPP atau P3. Periode yang keempat yaitu pada masa reformasi. Gerakan 98 reformasi dimulai dengan adanya kritis moneter pada Juli tahun 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Hal tersebut dimanfaatkan mahasiswa yang sudah lama tidur pulas akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat anti-kritik untuk bergerak membawa pesan moral. Gerakan mahasiswa era sekarang menjadi warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK, terbukti sangat ampuh dan mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK dan BKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua pragmatis, yang ketiga individualis. PKD yang kedua tentang ke-HMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah YAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah berdiri pada tanggal 26 April tahun 2006. Dari HMJ Ekonomi Syariah yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi.
Dari HMJ Ekonomi Syariah atau tugas dari HMJ Ekonomi Syariah yaitu yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. Yang keempat, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. Yang kelima, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Yang keenam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Yang ketujuh, membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Dari HMJ Ekonomi Syariah, yaitu yang pertama sebagai media informasi dan komunikasi, yang kedua sebagai sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah, yang ketiga sebagai wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah, yang keempat sebagai partisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Struktur organisasi HMJ Ekonomi Syariah ada pembina atau ketua jurusan ekonomi syariah, kemudian ada ketua jurusan ekonomi syariah, diikuti oleh wakil ketua ekonomi syariah, diikuti dengan sekretaris dan bendahara, dan terdapat departemen yang ada di ekonomi syariah. Yang pertama ada Departemen SDI, Departemen Infokom, Departemen Biswira, Departemen KPI, dan juga Departemen Eksternal. Organisasi ekonomi syariah. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Yang ketiga, Bank Indonesia atau BI. Yang keempat, ada Kospin Jasa. Yang kelima, ada Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau yang sering disebut dengan Fornas Mesya. Materi PKD yang ketiga yang berjudul tentang kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki peraturan perundang-undangan. Student government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa. Namun tidak sama dengan negara di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Jika disederhanakan, maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. Student government diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan, namun tidak semuanya. Student government merupakan gerakan mahasiswa itu sendiri. Prinsip dasar student government. Yang pertama, student government berpatron pada gerakan intelektual. Yang kedua, student government berpatron pada gerakan moral. Yang ketiga, student government merupakan gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Yang kelima, student government sejajar dengan pihak manapun. Tupoksi Ormawa FEBI. Yang pertama, tertuang dalam Perma Sema. Yang kedua, tertuang dalam ADART. Dan yang ketiga, dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanisme hubungan PM FEBI IAIN Pekalongan. Yang pertama, menaati peraturan yang sudah ada. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, memahami tupoksi bidang masing-masing. Yang keempat, memahami garis-garis dalam organisasi. Yang kelima, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama, Statuta IAIN Pekalongan atau peraturan yang mengikatnya. Yang kedua, Konstitusi Mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga, Undang-Undang atau peraturan pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Dema atau operasional Undang-Undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan Dema Sema Fakultas. Yang keenam, peraturan ketua Dema. Yang ketujuh, peraturan ketua HMJ. Materi yang keempat tentang kepemimpinan dan keorganisasian.
Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang mempunyai rasa sama atau hobi atau ideologi dan lain sebagainya yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Organisasi terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Fungsi manajemen organisasi yang pertama ada planning atau perencanaan, rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus organisasi, atau dalam hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya membahas tentang kegiatan, anggaran, dan juga teknis pelaksanaan. Yang kedua ada organizing atau pengaturan, terdapat struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, dan juga administrasi organisasi. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan, yaitu dengan membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas dengan antusias dan juga kemauan yang baik. Yang keempat ada controlling atau pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan. Dalam organisasi terdapat konsep dasar pengorganisasian, yaitu dalam fungsi pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan seluruh sumber daya organisasi dan lingkungannya yang melingkupinya, di mana hal ini dibuat berdasarkan kerangka organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian yang pertama yaitu merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu, baik individu maupun kelompok. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Yang kelima, mengevaluasi kinerja organisasi. Dalam organisasi terdapat konflik-konflik yang diantaranya konflik dalam diri individu, ada konflik individu dan organisasi yang sama, ada juga konflik antar individu dalam kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan juga konflik antar organisasi yang berbeda. Manfaat mengikuti organisasi, yang pertama melatih tanggung jawab, yang kedua belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun hal yang besar, yang ketiga memperbanyak relasi atau jaringan, yang keempat melatih public speaking, yang kelima membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.